Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Kali ini Sakahayang tidak akan merekomendasikan film, melainkan kali ini kita akan membahas sebuah film yang sedang ramai dan booming meskipun film ini rilis di tahun 2011. Film ini dibintangi oleh Matt Damon, pemeran Mark di film The Martian. Kemudian ada Jude Law, pemeran John Rogue di Captain Marvel. Dan juga ada Gwyneth Paltrow, pemeran Pepper di Marvel Cinematic Universe, dan masih banyak lagi. Film ini berjudul Contagion. Bagi kalian yang ingin mengetahui cerita dan penjelasan mengenai sebuah film, tapi kalian malas untuk streaming dan download film, ya udah, kali ini kalian tonton saja video berdurasi kurang lebih 10 menit ini. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Contagion, yang berarti penularan, adalah sebuah film tentang wabah mematikan di Amerika Serikat. Film ini diawali di hari kedua dengan Beth yang diperankan oleh Paltrow. Dia sedang berada di sebuah bandara dan menunggu keberangkatan pesawatnya setelah melakukan kunjungan bisnis dari Tiongkok. Always. Why always China? Sakayang tidak akan banyak berkomentar. Lanjut, keadaan Beth seperti kurang sehat. Terlihat ia batuk-batuk dan sedikit panas. Namun ia tidak memperdulikannya, dan singkat cerita, ia pun sampai di rumahnya, kemudian bertemu dengan keluarganya. Matt Damon yang berperan sebagai Mitch adalah suami dari Beth dengan 2 orang anak. Di sisi lain terlihat orang-orang mempunyai gejala yang sama seperti Beth. Kejadian terjadi tidak hanya di Amerika, namun terjadi di negara-negara lain seperti Hong Kong dengan populasi 2,1 juta jiwa, di London, Inggris dengan populasi 8,6 juta jiwa, Minneapolis dengan populasi 3,3 juta jiwa, dan Tokyo, Jepang dengan populasi 36,6 juta jiwa. Kemudian kasus ini direspon cepat oleh seorang aktivis dunia maya dan vlogger bernama Alan yang diperankan oleh Jude Law. Ia terus meresearch kejadian terjadi di belahan dunia yang lain dengan kasus dan gejala yang sama, dan ia langsung bertindak cepat dengan mendatangi sebuah kantor berita dan meminta agar kasus penyakit ini agar segera diberitakan di masyarakat, karena takutnya bisa saja ini akan menjadi sangat berbahaya dan menjadi penyakit pandemik. Namun laporan Alan ditolak oleh kantor berita karena Alan tidak mempunyai bukti otentik untuk bisa menyebarluaskan berita ini, yang ditakutkan akan menjadi kepanikan di kalangan masyarakat. Dan juga CDC belum mengambil tindakan terkait kejadian ini. Alhasil, laporan Alan ditolak. CDC yang belum berani mengambil tindakan terkait kasus ini menyebabkan cepatnya penyebaran virus ini. Kembali ke rumah Mitch, Beth yang sedang berada di dapur tiba-tiba mengalami kejang-kejang dengan suhu tubuh yang panas. Lantas ia dibawa oleh Mitch ke rumah sakit. Namun terlambat, Beth pun dinyatakan meninggal. Tidak hanya itu, ketika Mitch pulang, tiba-tiba ia mendapati kabar bahwa anak bungsunya ikut terkapar. Dan sesampainya Mitch di rumah, anaknya pun sudah tidak bernyawa. Lantas, dokter berinisiatif untuk mengotopsi Beth. Dan ternyata dokter menemukan kenyataan yang mengerikan. Dokter ingin semua diberitahu bahwa ini sudah menjadi bencana pandemik. Kemudian CDC langsung mengambil tindakan meskipun sedikit terlambat dengan sudah menyebar luasnya virus ini di seluruh penjuru dunia. Mitch yang sudah kontak fisik dengan istrinya kini diisolasi di kamar guna melihat apakah Mitch terpapar penyakit ini. Namun hasilnya, Mitch mempunyai kekebalan tubuh dan selamat dari masa inkubasi virus, dan Mitch pun dibebaskan. Ia pergi ke rumahnya untuk menemui putrinya. Di lain tempat, CDC yang sedang sibuk guna mencari penyebab dan rantai penyebaran virus ini, CDC juga mengerahkan badan intelijennya yang langsung turun ke lapangan untuk menelusuri jejak penyebaran yang diambil dari perjalanan Beth, istri dari Mitch yang diduga kuat menjadi orang yang pertama kali terpapar virus. Di kantor CDC, para ilmuwan meneliti jenis virus apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka menyimpulkan bahwa virus ini seperti virus babi dan virus kelelawar, dan bermutasi di tubuh manusia. Mereka harus bergegas mencari vaksin yang tepat untuk virus ini, berpacu dengan banyaknya korban yang meninggal akibat virus ini. Di sisi lain, Badan Intelijen CDC yang ditugaskan untuk men-tracking perjalanan Beth mencari informasi dengan melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan siapa saja yang mengalami kontak fisik langsung dengan Beth. Namun di tengah perjalanan, ia diculik dan dibawa ke sebuah penampungan.
di mana di sana ada anak-anak dan lansia yang sedang diungsikan. Ia bertanya kenapa ia diperlakukan seperti ini. Ternyata si penculik ingin ia menjadi jaminan jiwa ketika antivirus sudah dibuat. Ia ingin tempat ini diberi vaksin secepatnya. Dan di tempat lain, petugas CDC yang ditempatkan di Amerika untuk mencegah penyebaran semakin meluas mendapati dirinya tertular penyakit itu, dan dirinya menjadi depresi parah. Dia pasrah karena dia tahu umurnya tidak akan lama. Kemudian ia berbicara dengan atasannya bahwasanya ia tertular dan ia tidak bisa melanjutkan tugasnya. Ia ingin dirinya dan siapa saja yang pernah kontak dengan dia selama 24 jam terakhir untuk dikarantina. Keadaannya semakin memburuk di bangsal pasien. Dan tidak lama ia pun meninggal dan dikuburkan secara massal dengan kantong plastik karena body bag sudah tidak tersedia. Singkat cerita, situasi semakin memburuk, banyaknya korban yang berjatuhan semakin meningkat, membuat CDC mengambil sebuah keputusan untuk mengkarantina kota itu, dan militer pun dikerahkan. Kericuhan dan penjarahan mulai terjadi. Kota-kota sudah seperti kota mati. Dan vaksin pun masih belum ditemukan. Jika ini tidak bisa dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan tragedi 1907 yaitu the first flu pandemic yang menelan korban hingga jutaan jiwa akan kembali terjadi. Namun di tengah keputusasaan yang terjadi, akhirnya di hari ke-30 antivirus pun ditemukan. Tapi mereka belum berani mengambil tindakan untuk diuji coba ke tubuh manusia. Lantas seorang peneliti memberanikan diri untuk menyuntikkan vaksin itu ke tubuhnya sendiri, setelah melihat monyet uji coba berangsur membaik. Dan apakah antivirus ini berhasil? Ya, berhasil. Dan pemerintah mengerahkan segalanya untuk membuat vaksin sebanyak-banyaknya untuk didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Namun tentu saja, vaksin itu tidak akan cukup. Di hari ke-133 dengan jumlah korban yang sudah tidak terhitung, maka vaksin ini disebar dengan cara diundi. Diundi dalam artian siapa yang pertama mendapatkan distribusi vaksin. Karena tentu semua orang menginginkan vaksin itu. Pemerintah mengundi dengan cara melihat tanggal dan bulan lahir. Jika yang keluar nomor 3, strip 11, itu berarti orang yang lahir di tanggal 3, bulan 11 akan mendapatkan vaksin tersebut, sampai stok vaksin memenuhi permintaan. Jika sudah, maka vaksin akan didistribusikan secara massal tanpa pandang bulu. Namun di film ini diselipi sedikit konspirasi yang dikemukakan oleh Alan, di mana ia mengemukakan bahwa segala bentuk virus ini adalah sebuah rekayasa sebuah elit tertentu demi meraih sebuah keuntungan. Dia menegaskan bahwa pada dasarnya manusia punya imunitas alami terhadap segala bentuk penyakit. Lantas kenapa semakin kesini semakin banyak penyakit yang tidak mampu dilawan dengan antibodi manusia? Jawabannya mencengangkan. Ia mengemukakan bahwa penyebabnya adalah vaksin dan imunisasi itu sendiri, yang di beberapa waktu kemudian mungkin akan menjadi salah satu penyakit baru yang akan membuat kehancuran di masa mendatang. Dilihat dari sejarah seperti virus SARS, H1N1, dan H5N1, virus semakin bermutasi dengan bertambahnya waktu dan menjadi virus yang baru, dan intinya akibat ulah manusia itu sendiri. Singkat cerita, vaksin sudah mulai diproduksi massal dan vaksinasi sudah dilakukan secara massal. Dan film pun berakhir. Kalian pasti bertanya-tanya, ini jenis virus apa dan dari mana ini berasal? Jawabannya ada di akhir film. Diperlihatkan sebuah perusahaan berlogo AIMM Alderson. Kalian ingat, penampakan logonya sama dengan orang yang duduk di pesawat yang sedang meminum air putih dan mungkin juga terinfeksi. Perusahaan itu sedang melakukan pembukaan lahan dan meratakan pepohonan, membangunkan beberapa ekor kelelawar yang sedang hinggap di pohon itu, kemudian bermigrasi dan memakan buah pisang. Kemudian, kelelawar yang membawa pisang itu hinggap di peternakan babi dan menjatuhkan sisa makanannya. Kemudian, sisa makanannya itu dimakan oleh babi peternakan itu. Kemudian, babi tersebut lantas didistribusikan ke sebuah restoran dan dimasak oleh koki di sana. Kemudian, koki yang bisa disebut jorok dan tidak mencuci tangan setelah memotong daging babi, kemudian bersalaman dengan Beth, the first victim in day 1. Everything is connected.